Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai 37. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Siapa saja pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Siapa saja berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa saja kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan." Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa bahagia. Saudara dan saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus menubuatkan akhir kehidupan publiknya, kehancuran Yerusalem dan akhir dunia. Yesus memperingatkan para pendengarnya untuk bersiap-siap dan tidak berpikir bahwa mereka dapat menunda persiapan mereka, karena ketika akhir tiba, persiapan yang baru dimulai sudahlah terlambat. Melalui nubuat dan peringatan ini, Yesus meminta kita juga untuk siap bertemu dengannya sebagai hakim kita pada kedatangannya yang kedua kalinya, dan kapanpun itu bisa terjadi. Selain itu juga Yesus berpesan agar kita bersiap untuk bertemu dengannya dan memberikan pertanggungjawaban hidup kita pada saat kematian kita, yang juga tidak kita ketahui waktunya. Saudara dan saudari terkasih, kita perlu mengambil pelajaran dari masa lalu. Yesus memberi contoh tentang air bah pada zaman Nuh, yakni orang makan dan minum sampai pada saat terjadi bencana. Demikian pula dia melanjutkan pada zaman Lot, orang-orang menjalani kehidupan mereka yang biasa dan penuh dosa ketika api dan belerang menghujani kota-kota jahat Sodom dan Gomora. Hanya Lot dan keluarganya yang sebelumnya telah diperingatkan dan dibantu langsung oleh para malaikat yang lolos. Peristiwa yang sama terulang pada saat kehancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi dan akan terulang kembali pada akhir dunia. Beberapa orang akan diselamatkan dan yang lainnya dihancurkan. Beberapa orang akan siap untuk bertemu Tuhan mereka dan akan diberi rahmat, sementara yang tidak siap akan dihukum. Saudara-saudari terkasih, jika kita benar-benar ingin melihat kerajaan Allah di bumi di zaman kita ini, kita hanya perlu melihat kehidupan sesama kita. Kerajaan Allah itu ada ketika orang-orang merefleksikan dalam hidup mereka visi hidup dan nilai-nilai yang Yesus nyatakan kepada kita,
yaitu mengasihi Tuhan dengan pelayanan yang penuh kasih kepada sesama kita. Saudara-saudari terkasih, pesan Warta Sukacita hari ini untuk kita. Kita harus selalu siap dengan menjalani hidup secara baik dan berdoa serta mau berbuat baik bagi sesama kita. Kita perlu melakukan silih atas dosa-dosa masa lalu kita dan mempersiapkan hidup kita untuk bertemu Juru Selamat kita sebagai hakim kita dengan menjalani kehidupan melalui karya amal kasih. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda